sudah sampai di segmen akhir talk show kita hari ini dengan membahas tema peran Dewan Syariah Aceh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh khususnya. Dan memang tadi di segmen-segmen sebelumnya kita sudah banyak bercerita bagaimana kemudian yang dilakukan oleh Dewan Syariah Aceh dan juga BSI, dan bagaimana kemudian yang kita harapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Aceh. Dan ini mungkin ke Tengku Gamal ini, Tengku. Bagaimana kemudian kalau tadi kita bicara kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Tengku, silakan. Memang tujuan daripada penerapan Kanun LKS ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi jangan hanya kita melihat dari satu sisi pertumbuhan secara materi saja, ya. Tapi juga ada pertumbuhan dari segi spiritual. Ya, maknanya ketika seseorang taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka di sana ada keberkahan-keberkahan. Ya, saya teringat dalam surat Al-Lail, ya, ayat ke-4 sampai ke-8, ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna sa'yakum lasyatta. Jadi usaha kita macam-macam ini. Ada yang konven, ada yang syariah, ya. Fa amma man a'ta wattaqa. Jadi barang siapa yang menginfakkan sebagian hartanya dan dia bertakwa kepada Allah, ya, wasaddaqa bil husna, dan dia percaya bahwasanya ada pahala di hari akhir nanti, fasanuyassiruhu bil yusra, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dan keberkahan-keberkahan. Ya, jadi ketika dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi setiap transaksi di lembaga keuangan syariah ataupun lembaga keuangan bank ataupun non bank, itu tentu setidaknya, ya, yang pertama kita sudah memberikan, ya, inti daripada ajaran agama kita tentang bagaimana cara transaksi yang benar, ya. Sehingga hal ini juga mempengaruhi terhadap setiap pelaku ekonomi dan bisnis, ya. Oh, ketika dia kira-kira ini bertentangan dengan syariat, pasti dia nggak buat, karena dia sudah tahu ada timbul kesadaran, ya. Sehingga kalau ini benar-benar diterapkan, ini sangat luar biasa, ya. Jadi kita mungkin nggak ada lagi mendengar istilah ada ini pegawai bank ataupun pegawai lembaga keuangan yang korupsi misalkan, ya, karena dia sudah tahu, dan dia sudah sadar benar bahwasanya apa yang dilakukan ini bertentangan dengan syariat. Jadi hal ini juga perlu kita bangkitkan. Jadi bukan hanya dari segi pertumbuhan ekonomi secara fisik, ya, atau secara materi, tapi dari segi pertumbuhan ekonomi secara spiritual. Sehingga ketika dalam ruang lingkup misalkan kota Banda Aceh, ya, kota-kota kabupaten yang lainnya, dan Aceh secara umumnya, ya, kalau ini benar-benar bisa diterapkan, ya, kita bisa menjadi menuju kejayaan sebagaimana yang disebutkan oleh Prof. Hadi masa kerajaan Iskandar Muda dulu, ya. Jadi dan juga Allah berfirman itu dalam Al-Quran bahwasanya walau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk ahli negeri itu dia beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan keberkahan, Allah curahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, jadi ini sangat luar biasa. Jadi ini asas kita bahwasanya ikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan walaupun kita lihat misalkan hari ini sudah katakanlah sudah berjalan kanun lembaga keuangan syariah, ya, walaupun dari segi penerapannya terdapat kurang, ya, biasa. Ini kan proses, ya. Jangan juga gara-gara proses ini yang belum memuaskan kita lalu kita tinggalkan semua, ya. Terus dibanding-bandingkan, ya. Maka ada sebuah kaidah tuh dalam fikih itu, mala yadrukul kullu wala yutraku kullu. Jadi ketika dia tidak meraih semuanya, jangan juga ditinggalkan semuanya, karena ini proses, ya. Proses ini butuh waktu, dan mudah-mudahan ketika ada dukungan daripada semua pihak, ya, lagi di tingkat pengawasan, ya, sudah ada di tingkat instansi itu sudah ada DPS-nya, ya, kemudian dari tingkat kabupaten kota ada DSK, kemudian dari provinsi ada DSA, ya, dan juga dari segi nasionalnya sudah ada DSMUI, ya. Jadi ketika ini bisa diawasi dan bisa dilakukan pengawasan dengan baik, insya Allah
seluruh transaksi kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Harapan kita maksudnya Ya, Tengku Gamal ya. Baik, terima kasih Tengku, Pak Syahrial dan Prof untuk waktunya. Waktu kita sudah hampir habis. Kalau kita bicara pastinya tidak dan kita akan terus bertanya-tanya dan menggali masih ya Pak ya. Tapi waktu kita sudah habis. Terakhir mungkin closing statement Prof. Silakan mungkin dari Prof dulu sebagai pemahaman ke masyarakat yang ingin sampaikan. Oke, baik. Ini karena momentum Ramadan ya. Kalau kita lihat ya, visi atau cita-cita orang berpuasa adalah menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Takwa itu adalah orang yang meninggalkan segala larangan, melaksanakan yang ma'ruf. Maka salah satu larangan itu adalah riba. Karena dosa riba memang itu sangat luar biasa ya besarnya. Maka itu tadi ya Ustadz Gamal menyebutkan bahwa ketika seseorang itu sudah berada pada level muttaqin, meninggalkan segala larangan termasuk riba, maka keberkatan itu ya itu akan muncul. Sehingga banyak juga pakar-pakar ekonomi kontemporer itu yang menulis ya, misalnya Profesor Ramzan Aftar ya, beliau mengatakan bahwa ketakwaan itu adalah modal pembangunan ekonomi umat. Maka di situ ya artinya bahwa insya Allah yang kita harapkan dengan kanun ini rakyat Aceh akan sejahtera dari sisi materi, tapi juga tidak mengabaikan sisi-sisi spiritual. Ya, oke, saya pikir mudah-mudahan ya dengan mendapat dukungan bersama, saya pikir lembaga keuangan BSI ini sangat komit ya, banyak hal-hal yang sudah dilakukan seperti meluncing UMKM Center, digitalisasi masjid. Saya pikir memang sudah melampaui apa yang diinginkan oleh kanun ya, sudah dilakukan oleh BSI ya. Dan memang kita perlu proses ya, karena menuju kesempurnaan kan ini baru satu tahun ya, kita sudah mengharapkan macam-macam, sama seperti orang berkeluarga, 1 tahun berkeluarga dia sudah mau punya rumah permanen, punya mobil ya kan. Maka memang untuk menuju kesempurnaan kan perlu kesabaran. Seperti komentar-komentar, keluhan-keluhan, katakanlah kita harus bertransaksi, katakanlah seperti kasus membayar uang kuliah tadi kan harus membayar dan sebagainya. Saya pikir ada satu poin yang penting diingat, bahwa ketika kita melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah, walaupun di situ ada dana, kita lihat BSI tahun ini membayar zakat berapa miliar Pak? 122,5 miliar. 122,5 miliar itu zakat. Coba kita bertransaksi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, tidak ada zakat itu. Ya, maka walaupun mahal ya akhirnya juga kembali kepada masyarakat yang lebih berhak. Saya rasa demikian ya. Baik, pastinya harapan kita untuk kanun-kanun bisa terlaksana pastinya Prof. Benar. Mimpi kita semua untuk bisa memastikan itu ya Prof ya. Yang pasti dengan dukungan semua pihak. Dukungan semua kita. Terima kasih banyak Prof Sabri, Ketua Dewan Syariah Aceh dan juga Guru Besar Universitas Syah Kuala. Terima kasih banyak Prof. Pak Syaril, silakan Pak, closing statement-nya. Baik, terima kasih nih Prof. Sabri. Ketika ditanyakan apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, tentunya banyak jawaban-jawaban yang bisa disampaikan. Tapi ada satu hal yang buat kami itu menjadi pendorong kami, baik sebagai bankers di syariah untuk bekerja dan melayani, yaitu bahwa ketika tadi disampaikan oleh Prof. Sabri bahwa sebagian keuntungan kami itu dikeluarkan zakatnya. Baik itu zakat perusahaan, baik itu zakat sebagai pegawai maupun pribadi. Tentunya ini bagian daripada apa yang diajarkan oleh agama kita, dan janganlah harta itu hanya mengalir sebagian daripada kamu. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan buat semua, yang alhamdulillah pada usia BSI yang 1 tahun, tentunya didorong oleh lembaga keuangan syariah juga beroperasi di Aceh. Kemarin BSI di bulan Ramadan juga mengeluarkan zakat perusahaannya sebesar 122,5 miliar, yang menurut catatan ini mungkin merupakan zakat terbesar, perusahaan terbesar yang pertama kali di Indonesia. Mudah-mudahan tidak dilihat dari angkanya, mudah-mudahan ini yang kita lihat semangatnya adalah bagaimana lembaga keuangan syariah, salah satunya di BSI, membawa keberkahan, kesejahteraan bagi masyarakat melalui penerapan Islam secara kafah. Baik, pastinya keberkahan dan kemudian bagaimana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita khususnya di Aceh. Terima kasih banyak Pak Syahrial Rashid, Area Manager BSI Aceh. Terima kasih banyak untuk waktunya. Tengku Gamal, silahkan. Ya, baik. Jadi sebenarnya poin yang ingin kita sampaikan bahwasanya
kita semua di sini berperan semua dalam hal untuk mengawasi setiap transaksi keuangan syariah, ya. Mulai dari masyarakatnya, ya. Contoh seperti tadi yang kita sebutkan, kasus yang ada di pasar. Tentu ini kan dari curhatan-curhatan orang. Kenapa ini bisa terjadi, ya? Maka ketika setiap dukungan itu hadir dari setiap lapisan masyarakat, ya, dan dengan semangat juga kita menjalankan ini adalah syariat daripada bagian hukum Allah. Mudah-mudahan ya Allah berikan keberkahan, dan sekali lagi dan mudah-mudahan cita-cita dan niat baik kita untuk menjalankan pelaksanaan ekonomi syariah secara kafah ini bisa terwujudkan. Baik. Dan pastinya untuk Kota Banda Aceh, Tengku Gamal. Terima kasih banyak, Ya. Tengku Gamal Ahyar, LCMSH, anggota Dewan Pengawas Syariah. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah ikut bagian dalam tayangan ini, yang pastinya Aceh sebagai daerah syariah. Semoga memang ikhtiar kita dalam segi muamalah, khususnya dalam segi keuangan ini menjadi semakin membawa keberkahan baginya untuk kita. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai jumpa di lain waktu. Thank you, Prof.